Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam pesan kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini yang bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pesan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi pada saat hamba menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu ini, Bapa. Biarlah lewat mulut bir hamba-Mu ini, hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman-Mu saat disampaikan. Urapi setiap mereka, mampukan setiap mereka untuk memahami, mengerti, bahkan melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Roh Kudus, kami siap membuka hati dan pikiran kami, menyambut pesan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa yang tadi saya katakan, hari ini bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, maka pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pencurahan Roh Kudus. Bagaimana saudara dapat memahami atau memaknai apa itu arti daripada hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, untuk kita dapat memahami atau memaknai hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah tentu kita harus mengerti dahulu, atau saudara dan saya harus memahami untuk apa tujuan Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa tujuan Roh Kudus itu ketika dicurahkan. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Demikian dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, dari ayat ini maka kita dapat memahami ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan Allah menghendaki ketika Roh Kudus itu dicurahkan, bahwa setiap orang percaya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus saat dicurahkan tujuannya untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Alasan yang kedua, saudara, untuk apa tujuannya Roh Kudus dicurahkan? Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, saudara, tetapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hal yang kedua yang menjadi tujuan dari pencurahan Roh Kudus lewat ayat ini dapat memberikan pesan buat kita. Saat Roh Kudus dicurahkan, tadi dikatakan memenuhi kehidupan orang percaya. Ketika kehidupan orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pesan kedua yang dapat kita simpulkan bahwa ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang percaya, maka dikatakan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi atau bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Saudara, dari dua hal ini, maka dapat kita simpulkan menjadi satu tujuan daripada pencurahan Roh Kudus itu. Kalau yang pertama dikatakan, Roh Kudus dicurahkan agar orang percaya kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, orang percaya diberikan kuasa pada saat Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan mereka, maka orang percaya ini dimampukan untuk bersaksi atau menjadi saksi memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pencurahan Roh Kudus tujuannya itu agar murid-murid saat itu mampu melakukan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi mereka ketika mereka masih bersama-sama. Pencurahan Roh Kudus memiliki tujuan agar para murid-murid dimampukan melakukan atau melanjutkan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan mereka ketika ada di dunia ini. Saudara, hal yang sama saya mau katakan. Peristiwa peringatan Hari Pentakosta hari ini mengingatkan buat saudara dan saya bahwa setiap kita orang percaya, Allah menghendaki hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya, maka orang percaya diberikan kuasa untuk menjadi saksi atau bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Oleh karena itu, pesan yang pertama yang kita dapatkan daripada pencurahan Roh Kudus, yang menjadikan tujuan daripada pencurahan Roh Kudus itu adalah bahwa setiap kita orang percaya, untuk kita semua melakukan atau melanjutkan karya-karya yang sudah dilakukan Kristus ketika Ia ada di dunia ini. Hal yang kedua, saudara, apa tujuan daripada pencurahan daripada Roh Kudus itu atas kita semua? Saudara, mari kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, hal yang kedua yang menjadi tujuan daripada pencurahan Roh Kudus adalah Roh Kudus memampukan orang percaya. Lagi saya katakan, Roh Kudus memampukan kita orang percaya melakukan kehendak Bapa di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-26, untuk setiap orang percaya dimampukan melakukan kehendak Bapa dan kebenaran itu, maka Roh Kudus itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, dia juga berfungsi sebagai roh penolong bagi setiap orang percaya untuk memampukan mereka melakukan kehendak Bapa di dalam kebenaran itu.
bukan hanya sebagai roh penolong atau yang disebut dengan parakletos itu juga, tetapi dikatakan juga dalam ayat yang ke-26 dalam Yohanes pasal yang ke-14 bahwa Roh Kudus itu juga berfungsi untuk mengajar kita di dalam memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Bahkan Roh Kudus itu juga mengingatkan kita di dalam kehidupan yang benar. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapat kita simpulkan hal yang kedua. Tujuan dari pencurahan Roh Kudus agar kehidupan kita, agar kehidupan orang percaya semakin hari hidupnya menyerupai gambaran Bapa. Saudara, pencurahan Roh Kudus memampukan setiap kita dan orang percaya agar hidupnya semakin hari menyerupai gambaran Bapa. Mengapa semakin hari hidupnya agar menyerupai gambaran Bapa? Agar hidup orang percaya tersebut, agar hidup saudara dan saya semakin hari hidupnya menyukakan Bapa, mempermuliakan Bapa, memuasyirkan nama Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Roh Kudus saat dicurahkan memiliki tujuan agar saudara dan saya semakin hari perjalanan hidup kita menyerupai gambar Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah mengetahui untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan tujuannya, maka selanjutnya kita harus juga memahami apa sih tanda atau bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, banyak orang memiliki pemahaman bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu berdasarkan kepada penekanan tanda-tanda karunia-karunia roh. Sekali saya katakan, banyak orang memahami bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus ditekankan kepada tanda karunia-karunia roh. Bisa itu karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh, atau karunia bernubuat, atau karunia untuk melakukan mukjizat. Saudara, saya mau katakan, jangan kita menekankan bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan ditekankan kepada karunia-karunia roh tersebut, saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, seringkali ketika ditekankan kepada karunia-karunia roh tersebut, kita seringkali mendapatkan beberapa orang-orang percaya, beberapa anak-anak Tuhan yang memiliki karunia-karunia roh tersebut, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang percaya. Saudara, sekali lagi saya tekankan, jangan kita menekankan bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan ditekankan kepada karunia-karunia roh. Karena tadi saya katakan, banyak kita melihat dan menyaksikan anak-anak Tuhan hidupnya jatuh, mendukakan Bapa, memiliki karunia, tapi hidupnya mendukakan Bapa. Saudara, lalu bagaimana kita menyikapi pertanyaan, apa tanda bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita tidak menekankan kepada tanda-tanda atau karunia-karunia roh tersebut, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, saudara sudah tentu, untuk kita menyikapi pertanyaan ini, sebelumnya saudara dan saya harus memahami apa sih itu arti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Arti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana Roh Kudus mengambil peranan untuk menguasai seluruh hidup orang percaya. Sekali lagi saya ulang,
Arti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, suatu keadaan di mana Roh Kudus mengambil peranan untuk menguasai seluruh hidup orang percaya. Jadi saya mau katakan, ketika kita mengatakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu berarti Allah saja yang berkuasa atas hidup kita. Allah saja yang bertahta dan berdaulat atas seluruh hidup saudara dan saya. Inilah arti hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, oleh karena itu sekarang kita mau belajar memahami bagaimana orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah memahami, kalau orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus mengambil peranan seluruh kehidupan orang percaya. Sehingga hanya Allah saja yang berkuasa atas hidup orang percaya, Allah saja yang berdaulat, Allah saja yang bertahta dalam kehidupan orang percaya. Maka dapat kita simpulkan, yang pertama, bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama, senantiasa selalu orang tersebut haus dan ingin memahami kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasalah selalu kehidupannya haus dan ingin memahami kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipenuhi oleh cinta kasih dan haus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini bukan berarti, saudara, bahwa semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan itu. Tentu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hari-hari kehidupannya mereka perlu terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, keinginan mereka untuk mau mengerti kebenaran firman itu menunjukkan bahwa hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Keinginan orang percaya untuk haus dan belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, keinginan untuk mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Keinginan untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan, keinginan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup orang tersebut senantiasa haus dan ingin memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus sudah tentu tadi kita memahami. Kalau seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus mengambil peranan penting dalam seluruh kehidupan orang tersebut. Sehingga Allah yang berkuasa, Allah yang bertata, Allah yang berdaulat dalam kehidupan orang tersebut. Dan ini menjadikan bukti orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah orang tersebut mempunyai keinginan untuk hidup kudus atau suci. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya senantiasa selalu mempunyai keinginan untuk hidup kudus dan suci. Ini tanda yang kedua daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda ini sama sekali tidak mungkin, saudara, dipalsukan oleh iblis. Keinginan untuk hidup kudus dan suci tidak mungkin dipalsukan oleh iblis, saudara. Roh Kudus memampukan dan menyebabkan untuk kita hidup kudus dan suci. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus tetapi makin lama makin najis atau tidak kudus hidupnya, maka menunjukkan bahwa ia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, tadi saya katakan, jangan kita menekankan kepada
tanda atau karunia-karunia roh. Karena tadi saya katakan, banyak kita melihat orang-orang yang memiliki karunia-karunia roh, tetapi hidupnya mendukakan hati Bapa. Hidupnya menjadi batu sandungan. Hidupnya ada di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, Roh Kudus menjadikan saudara dan saya, selain mempunyai status kudus, juga mempunyai kondisi kudus. Jadi, yang kedua, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus tentu mempunyai keinginan untuk senantiasa selalu hidupnya ada di dalam kekudusan dan kesucian. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanda yang ketiga, yaitu hidupnya mengeluarkan buah Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah tentu kalau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bertatah dalam kehidupan orang percaya, maka tanda yang ketiga atau bukti yang ketiga bagi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidupnya menghasilkan buah Roh Kudus. Karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh itu bisa dipalsukan, saudara. Karunia-karunia tanda ajaib itu bisa dipalsukan. Karunia-karunia mukjizat itu bisa direkayasa, saudara. Tetapi saya mau katakan buah Roh Kudus tidak bisa dipalsukan. Saudara, saya teringat di dalam Matius 7 ayat 22 ayat sampai 23 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, pada akhirnya nanti ada orang yang berseru-seru datang kepadanya. Mereka mengaku dan mengatakan, aku sudah bernubuat atas namamu. Aku sudah mengusir setan atas namamu. Dan aku sudah menyembuhkan atas namamu. Tetapi aku berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi dikatakan, orang yang sudah bernubuat, orang yang sudah mengusir setan atas namamu, justru dikatakan tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Kalau seseorang berkata bahwa ia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi tidak ada buah roh yang nampak dalam hidupnya, saya mau katakan, jangan saudara percaya atas kehidupannya. Kalau ia mengatakan bahwa hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus berdasarkan penekanan kepada karunia-karunia roh, tetapi kalau tidak ada buah roh di dalam kehidupannya yang nampak dalam hidupnya, saya katakan, jangan saudara percaya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mempunyai kasih, mempunyai damai sejahtera, mempunyai sukacita, mempunyai kesetiaan, mempunyai kelemah lembutan, memiliki penguasaan diri. Inilah tanda-tanda orang yang memiliki buah Roh Kudus. Inilah salah satu orang yang memiliki hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tadi dikatakan, hidupnya menghasilkan buah Roh Kudus. Ada damai, ada sukacita, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri. Inilah buah-buah roh yang dihasilkan orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, yang keempat yang mau saya sampaikan buat kita semua. Bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Allah yang berkuasa dan bertata dan berdaulat atas kehidupan orang percaya, sudah tentu orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan berani memberitakan atau menggambarkan Injil Kerajaan Surga. Orang tersebut berani
memberitakan atau mengabarkan atau bersaksi Injil Kerajaan Sorga. Saudara, kita ingat pada waktu peristiwa hari Pentakosta turun ke dalam dunia dan memenuhi para rasul. Rasul-rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan membanggakan dirinya, mengatakan diri mereka saja yang dipenuhi Roh Kudus, orang lain tidak. Mereka bukan membanggakan karunia dan menjadi sombong. Sama sekali tidak ada gejala tersebut. Alkitab mencatat setelah menerima Roh Kudus, mereka malah berani bersaksi. Dan mereka tidak akan hidup bagi diri mereka sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Saudara, hal yang kita bisa ingat setelah peristiwa Pentakosta ini, bagaimana kehidupan Petrus, salah satu murid Kristus. Sebelum-sebelumnya Petrus yang bisa kita lihat dia menyangkal Kristus dan dia takut mengakui identitas dirinya sebagai pengikut Kristus. Tetapi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, Petrus mendapatkan kuasa untuk dia berani bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan Kristus dalam kehidupannya. Bahkan dia ketika dia berkhotbah, dia bersaksi 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Bahkan Petrus juga memiliki karunia kesembuhan. Saudara, kita bisa melihat terjadinya suatu perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang keempat yang saya mau katakan buat kita semua, di dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus hari ini, bahwa orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya senantiasa selalu berani bersaksi dan memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, yang kelima, tanda daripada orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Allah yang bertata, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan orang percaya, maka membawa orang tersebut menjadi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki tanda. Ya, mari kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah tentu seseorang yang sudah mengenal Kristus, memusatkan seluruh pikirannya hanya kepada Kristus. Jadi saya mau katakan, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tandanya adalah menjadikan Kristus menjadi pusat hidupnya. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, hanya untuk memuliakan Kristus sebagai senter kehidupannya, pusat kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mencintai apa yang dicintai oleh orang berdosa. Setelah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mencintai apa yang dicintai Tuhan. Sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mencintai apa yang dicintai Tuhan. Sesudah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita membenci apa yang dicintai oleh orang berdosa. Saudara, mari kita memaknai apa itu arti hidup dipenuhi oleh Roh Kudus saat kita memperingati hari Pentakosta di hari ini. Maka dapat kita simpulkan, saudara, arti hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu keadaan di mana Roh Kudus mengambil seluruh peranan untuk menguasai seluruh hidup orang percaya. Sehingga Allah saja yang hanya berdaulat, bertata, berkuasa atas seluruh hidup orang percaya. Saudara, kesimpulan berikutnya yang kita dapatkan bahwa tanda orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa melihat semakin hari kehidupannya
semakin menyerupai gambaran Bapa. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin hari hidupnya semakin menyerupai gambaran Bapa. Yang ketiga, saudara, kesimpulan yang dapat kita simpulkan, bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus bukan ditekankan kepada tanda-tanda karunia-karunia roh, tetapi tanda bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan, hidupnya haus dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya senantiasa selalu ingin hidup kudus dan suci di dalam kehidupannya. Hidupnya selalu ingin menghasilkan buah roh. Hidupnya senantiasa selalu berani mengabarkan Injil dan bersaksi bagi Kristus. Hidupnya juga menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupannya. Inilah tanda bukti orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang seperti ini kehidupannya semakin hari semakin menyerupai gambar dan rupa Bapa di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang telah saya sampaikan mengingatkan buat kita peristiwa Pentakosta, membawa kita kepada suatu pemaknaan bahwa hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan kita tekankan kepada tanda-tanda karunia-karunia roh itu, tetapi mari orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus semakin hari hidupnya menyerupai gambaran Bapa di dalam kehidupannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini dapat memberikan semua saudara dan kita semua, memberikan kekuatan buat kita menjalani hari-hari kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari menyerupai gambaran Bapa di dalam hidup kita. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Biarlah lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini, kami diingatkan Bapa, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, maka Roh-Mu yang kudus itu mengambil alih seluruh kehidupan kami. Allah yang berdaulat, Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus bukan ditandai oleh karunia-karunia roh yang harus kami tekankan, tetapi bagaimana hidup kami semakin hari menyerupai gambaran rupa Allah di dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami semua melakukan apa yang menjadi pesan kebenaran firman atas hidup kami saat ini. Roh Kudus, tolong setiap penonton dan jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari menjadi menyerupai gambaran rupa Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mengakhiri kebenaran firman-Mu Bapa, kami rindu setiap kami untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Semua kita yang sudah diberkati katakan amin.